Baik, shalom. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu dosen dan juga bagian ibadah yang beri kesempatan untuk melayani pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Dan sebenarnya saya diberikan kebebasan untuk bicara tema apa saja ya, tapi karena mengingat bahwa tema besar kita ini soal kekudusan, maka saya mau bahas satu bagian ya, dengan tema dikuduskanlah namamu, yang adalah bagian dari doa Bapa kami. Mari kita sama-sama baca Matius 6 ayat yang ke-9. 2, 3. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Saya mau memberikan pembahasan secara khusus untuk kata-kata dikuduskanlah namamu. Doa Bapa kami ini kalau kita melihat dibagi menjadi dua pembagian besar di dalam permintaannya. Yang pertama ada permintaan-permintaan yang dikaitkan dengan kepentingan Allah di dalamnya, dan selanjutnya ada kepentingan si pendoa atau kepentingan manusia di dalamnya. Dan dalam kepentingan Allah ada 3 permohonan. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Maka kata-kata dikuduskanlah namamu ini adalah permintaan pertama dari bagian yang berkaitan dengan Allah. Dan kata-kata ini atau doa ini sangat-sangat penting. Seorang penulis yang namanya J.I. Packer, dia mengatakan begini: dikuduskan atau disucikanlah namamu merupakan permohonan yang terbesar dan terpenting dari seluruh doa. Jadi menurut Packer, semua permohonan di dalam doa Bapa kami itu permohonan yang paling besar, paling penting adalah dikuduskan namamu, dimuliakan namamu. Nah, apa pentingnya dan mengapa sampai dikatakan sebagai permohonan yang terbesar, terpenting? Nah, kita akan melihat di dalam pembahasannya. Dikuduskanlah namamu. Saya mau bahas beberapa potongan kalimat ini. Ya, pertama yang saya mau bahas adalah namamu atau nama Allah. Nah, ada orang-orang tertentu atau kelompok tertentu yang begitu membahas namamu, langsung mereka menghubungkannya dengan nama Yahweh, Yod He Waw He, tetragrammaton, sampai akhirnya menyatakan bahwa nama Tuhan yang sesungguhnya adalah Yahweh, dan karena itu kita harus atau wajib menggunakan nama Yahweh, tidak boleh Allah, ya, harus Yahweh. Tapi dengan argumentasi yang mungkin agak panjang untuk dibantah di sini, ya, tapi saya tidak bermaksud untuk membahas itu. Tapi jelas saya tidak setuju bahwa yang dimaksudkan di sini itu adalah bicara soal nama Yahweh. Nah, kalau memang ini tidak secara khusus bicara soal nama Yahweh, lalu apa maksudnya namamu di sini? Nah, saudara-saudara, kita bicara soal masalah nama. Kalau kita bicara soal masalah nama, maka ini sesuatu yang penting untuk memahami penggunaan nama di dalam kebudayaan Semitik. Saudara-saudara, kalau kita di dalam budaya kita mungkin bisa menggunakan sebuah nama dengan berbagai macam alasan orang memberikan nama anaknya. Dan karena itu dalam budaya kita bisa menemukan banyak nama yang bahkan mungkin bagi kita agak kurang masuk akal, ya. Tapi memang itu sudah diberikan, ya. Biasanya misalnya kita memberi nama orang atau anak-anak kita, atau mungkin saudara diberi nama oleh orang tua saudara, tergantung kapan saudara lahir. Ya. Dulu ada alumni sini namanya Januar, karena lahirnya bulan Januari. Kalau lahir bulan Februari, Feby. Lahir bulan Maret, Marce. Lahir bulan April, Aprilia. Bulan Mei, Meilina. Ya, Juni, Juni. Juli, Juli. Agustus, Agustinus. September, Sepri. Oktober, Okto. Ya, November, Novi. Desember, Desi. Orang bisa memberi nama sesuai dengan bulan kelahirannya, ya. Atau seorang alumni kita juga pernah kasih nama anaknya Isadora Fernanda Familia Guadalupe Garces de Valle. Ya,
Kenapa? Karena Isadora dia menafsirkan itu adalah pemberian dari Nabi Isa. Fernanda anak yang dikasihi. Familia karena lahir pas pemilu. Guadalupe Garces do Valle itu karena mamanya suka telenovela. Jadi macam-macam alasan di dalam pemberian nama. Ada seorang namanya Pak Jaja menikah dengan perempuan namanya Titin. Begitu anak pertama lahir langsung diberi nama Justin Bieber. Langsung perawat tanya, kenapa Justin Bieber? Apakah ibu idola sama Justin Bieber? Tidak. Apakah bapak idola sama Justin Bieber? Tidak juga. Terus kenapa kasih nama anaknya Justin Bieber? Ya, Justin Bieber itu singkatan. Singkatan dari apa? Jaja dan Titin bikinnya di Jember. Ya, Justin Bieber. Bisa kasih nama seperti itu. Bahkan kadang-kadang kita bisa bertemu dengan orang yang aneh rasanya. Maaf saja teman-teman, diniaskan namanya unik-unik ya. Ada bapak sama ibu, keluarganya, kakak adik bertengkar. Tapi pas anak itu lahir, mereka berdamai. Nah, karena berdamai, anak ini diserahkan kepada pihak kakaknya. Kebetulan mereka marga Halawa, jadi namanya adalah ikut sesama Halawa. Itu ya. Ini saudaranya Pak Ade. Saya ketemu pendeta di Jakarta namanya Sisa Napas Gulo. Kenapa nama bisa begitu? Dia cerita waktu lahir itu ya, napasnya nyaris tidak ada, tapi digoyang-goyang. Ternyata masih ada sisa napas sedikit. Makanya dikasih nama Sisa Napas. Nama kita bisa berikan dengan macam-macam alasan, tapi tidak dengan orang Yahudi. Saya berikan kata-kata dari Herman Bavinck. Dia bilang, dalam kitab suci, suatu nama merupakan suatu penggambaran dari pribadi yang memakai. Suatu nama merupakan suatu petunjuk dari pemakainya, atau panggilan sesuai dengan sifat yang dinyatakan dan dengan nama dengan mana dia bisa dikenal. Jadi pemberian nama tidak sembarang. Pemberian nama itu menggambarkan orang. Tapi bagaimana itu menggambarkan sifat orang kalau dia harus diberikan nama sejak dia lahir? Maka pemberian nama sejak lahir adalah sebuah iman bahwa orang ini atau anak ini akan jadi seperti arti dari namanya. Maka semua nama itu mempunyai arti. Itu semacam harapan bahwa anak itu akan jadi seperti arti namanya. Maka pemberian nama itu bukan sembarang, seperti mungkin di dalam banyak kebudayaan kita, seperti yang saya gambarkan tadi. Nah, karena itu maka biasanya nama adalah gambaran diri. Nama itu diri. Nama saya adalah saya. Maka nama Tuhan adalah Tuhan. Nama Allah itu adalah pribadi Allah sendiri. Dan itu dinyatakan di dalam banyak ayat kitab suci. Misalnya Mazmur 119 ayat yang ke-9, namanya kudus dan dahsyat. Sebenarnya pribadi Tuhan yang kudus, yang dahsyat, atau namanya? Pribadinya yang kudus tapi disebut namanya kudus. Pribadinya yang dahsyat tapi dibilang namanya dahsyat. Amsal 18 ayat 10, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Maksudnya diri Tuhan itu menara yang kuat. Yeremia 23:27, melupakan namaku. Tidak mungkin Israel membuang atau melupakan nama yang adalah label itu dari pikiran mereka. Tapi melupakan namaku sama dengan melupakan aku. Atau Yesaya 56, mengasihi nama Tuhan itu sama dengan mengasihi Tuhan. Kalau begitu maka sebenarnya bicara nama Tuhan itu Tuhan, nama Allah itu Allah. Maka saudara-saudara, dengan demikian kalau kita mengatakan dikuduskanlah namamu, itu artinya sama dengan dikuduskanlah engkau, atau dikuduskanlah dirimu. Karena ini adalah sebuah doa, maka memohon agar Allah menguduskan dirinya sendiri. Dikuduskanlah namamu, sama seperti saya minta kepada Tuhan, ya Tuhan, kuduskanlah dirimu. Ya Tuhan, sucikanlah dirimu. Muliakanlah dirimu. Itu arti dari nama. Sekarang yang kedua, saya bahas kata dikuduskanlah. Hagios atau kados. Ini di dalam bahasa aslinya, kata kudus itu bisa mempunyai pengertian yang lebih dari satu. Yang pertama-tama adalah artinya adalah terpisah dari atau berbeda dari. Coba kita lihat Keluaran 3 ayat 5. Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu,
sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Tempat engkau berdiri tanah yang kudus. Karena tempat atau tanah itu kudus, artinya terpisah dari, berbeda dari tanah-tanah yang lain, tempat yang lain, maka engkau tidak boleh mendekat kecuali engkau melepaskan kasutmu. Keluaran 19 ayat yang ke-23. Tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami demikian. Pasanglah batas sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus. Gunung itu kudus. Karena gunung Sinai itu kudus, artinya berbeda dari, terpisah dari gunung-gunung yang lain, maka tidak boleh ada Israel yang mendaki gunung itu. Jadi dalam arti ini, kudus itu artinya berbeda dari atau terpisah dari. Dan atas pengertian ini, maka orang Kristen bisa disebut sebagai orang kudus. Kenapa? Karena kita berbeda dari dunia ini. Kita telah dipisahkan dari dunia ini. Maka di dalam 1 Petrus 2:9 dikatakan, kamulah bangsa yang kudus. Kenapa? Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Kamu dipisahkan, kamu dibedakan dari kegelapan. Maka kamu adalah orang kudus. Itu arti pertama. Arti kedua dari kudus itu adalah khusus atau dikhususkan. Saya punya banyak HP, tapi satu HP saya khususkan untuk berkomunikasi sama istri saya. Maka HP itu adalah HP yang kudus. Ada banyak HP atau ada banyak nomor, tapi nomor ini saya khususkan untuk acara tanya jawab. Tidak digunakan yang lain. Maka nomor itu adalah nomor yang kudus karena dikhususkan. Ada banyak perjamuan makan, tapi ada satu perjamuan yang dikhususkan untuk mengingat pemecahan dan penumpahan tubuh dan darah Kristus. Maka perjamuan itu disebut sebagai perjamuan yang kudus. Berdasarkan pengertian ini, maka orang Kristen juga bisa disebut sebagai orang kudus. Artinya orang yang dikhususkan. Dikhususkan untuk apa? Ayat 9 dari 1 Petrus pasal 2. Kamulah bangsa yang kudus, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Kita dikhususkan untuk memberitakan Injil. Kita dikhususkan memberitakan perkara-perkara Tuhan yang besar. Dari seluruh orang di dunia, kitalah yang dipilih untuk memberitakan Injil. Kalau begitu, kita orang kudus. Dikhususkan, dikuduskan. Arti yang ketiga adalah suci. Jadi suci tidak identik dengan kudus. Suci hanyalah salah satu arti dari kudus. Karena suci itu artinya tanpa celah, tanpa noda atau murni. Karena itu Kristus suci, artinya dia tidak berdosa, dia tanpa cacat, tanpa celah. Makanya dia disebut sebagai Yohanes 6 ayat 69, engkau adalah yang kudus dari Allah. Dia yang kudus karena dia tidak berdosa. Berdasarkan pengertian semacam ini, maka mungkin kita tidak dapat berkata saya orang suci, saya orang kudus, tapi saya bukan orang suci. Saya orang kudus karena saya dibedakan, dipisahkan dari dunia ini. Saya orang kudus karena saya dikhususkan beritakan firman Tuhan. Tapi saya bukan orang suci karena saya masih penuh dengan cacat celah yang tak layak dibandingkan dengan Kristus. Nah, itu tiga pengertian dari kata kudus itu. Nah, lalu dalam pengertian manakah kalau kita berkata bahwa nama Allah itu kudus, nama Tuhan itu kudus? Sudah pasti Tuhan itu suci karena Dia tidak berdosa, Dia tidak bercacat celah. Tapi itu juga bisa pengertian yang pertama, bahwa kudus itu artinya dipisahkan, berbeda dari. Maka Allah itu adalah Allah yang kudus karena Dia berbeda dari. Dia berbeda dari seluruh penyembahan di dunia ini. Dia berbeda dari seluruh dewa, seluruh penyembahan berhala di dunia ini. Dan salah satu keunikan Tuhan Allah itu adalah Tuhan itu ialah Dia yang tidak seperti apa-apa dan tidak seperti siapa-siapa. Seringkali orang bertanya, Pak, tolong berikan ilustrasi yang sederhana tentang Allah Tritunggal. Tidak bisa. Kenapa? Karena Allah itu tidak bisa diilustrasikan.
kalaupun mau diilustrasikan paling hanya aspek-aspek tertentu dari Allah. Tapi menggambarkan Allah dalam seluruh keberadaannya diilustrasikan, itu mustahil. Karena tidak ada ciptaan bisa menggambarkan pencipta secara sempurna. Allah tidak seperti apa-apa, tidak seperti siapa-siapa. Di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat 18, jadi dengan siapakah hendak engkau samakan Allah? Apa yang hendak kamu anggap serupa dengan dia? Dengan siapakah hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia? Firman yang Maha Kuasa, pasal 46 ayat 5 dan 9. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Ingatlah hal-hal yang dari dahulu kala, sejak purbakala, bahwasanya aku Allah, tidak ada yang lain. Akulah Allah, tidak ada seperti aku. Dia is the wholly other, sesuatu yang lain daripada yang lain. Dulu ada lagu persekutuan doa, tak ada yang sama, tak ada yang sama, tak ada yang sama seperti Yesus. Dia unik. Kalau begitu dia kudus. Dulu waktu kecil kami, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Kawan-kawan dari Islam juga sambung, Tuhan Yesus tidak berubah, Muhammad juga, Muhammad juga. Seolah-olah sama. Tapi pemikiran secara rasional tidak bisa. Allah berbeda dari apapun. Dalam pengertian itu, maka Allah itu adalah Allah yang kudus. Sekarang ketiga, dikuduskanlah namamu. Kalau kata kudus artinya terpisah dari, berbeda dari, maka dikuduskan artinya dipisahkan atau dibedakan. Dengan demikian dikuduskan namamu artinya namamu dipisahkan dari yang lain, namamu dibedakan dari yang lain. Tadi saya sudah jelaskan, nama berarti diri, nama berarti pribadi. Maka ketika kita berkata dikuduskan namamu, artinya dipisahkanlah engkau, dibedakanlah engkau, diasingkanlah engkau, diunikkanlah engkau dari yang lain atau dari segala sesuatu. Nah, karena kata-kata dikuduskan namamu ini adalah sebuah doa, maka ini adalah sebuah permintaan. Itu adalah permintaan dari seluruh anak Allah agar Bapa mereka membuat dirinya kudus, agar Bapa mereka membuat dirinya terpisah, berbeda, unik dari segala sesuatu. Tapi bukankah Tuhan itu sudah kudus tanpa kita minta Dia menguduskan dirinya? Dia dengan sendirinya sudah terpisah dari yang lain tanpa kita meminta Dia memisahkan dirinya yang lain. Dia sudah otomatis unik, berbeda dari segala sesuatu tanpa kita harus berdoa. Kalau memang sudah demikian, untuk apa lagi kita berdoa? Dibedakanlah, diunikkanlah, dipisahkanlah dirimu dari yang lain. Nah, di sini kita harus membedakan apa yang ontologis pada dirinya sendiri, di mana Allah itu kudus, dengan doa kita yang tidak pernah membuat Allah menjadi kudus secara ontologis, tapi secara ekonomis di dalam hubungannya dengan ciptaannya, Allah itu kudus, tapi seringkali tidak dikuduskan. Dalam kaitan dengan makna kudus yang artinya dipisahkan, dibedakan, diasingkan, maka dapat kita katakan bahwa di dunia ini Allah memang kudus, tapi seringkali Allah kita dilihat tidak berbeda dari Allah-Allah yang lain atau Tuhan-Tuhan yang lain. Maka di sini ada gap antara yang ontologis dan yang ekonomis. Secara ontologis kita bisa lihat Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Tapi Allah yang maha kuasa secara ekonomis di dalam relasi dengan kita, seringkali kita meragukan kuasanya. Secara ontologis Dia adalah Tuhan, Dia adalah penguasa.
Tapi secara ekonomis seringkali manusia tidak mau diatur, tidak mau dibimbing oleh Tuhan yang adalah penguasa itu. Secara ontologis dia adalah juru selamat, tapi secara ekonomis seringkali kita tidak menganggap dia sebagai juru selamat. Pada waktu saya berdebat dengan Umi Rifa, lalu dia menyerang Yesus bukan Tuhan, karena dengan membangkitkan Yesus dari antara orang mati, Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan. Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan. Maka Yesus itu bukan Tuhan dari awal, dia dibuat Allah menjadi Tuhan. Saya bilang, kalau Tuhan dalam pengertian sesungguhnya tidak bisa dibuat. Bahkan Tuhan pun tidak bisa membuat yang bukan Tuhan menjadi Tuhan. Allah pun tidak bisa membuat yang bukan Allah menjadi Allah. Dalam pengertian yang sesungguhnya. Kalau begitu apa artinya Allah itu membuat Yesus jadi Tuhan? Dia sudah Tuhan, tapi orang tidak percaya dia Tuhan. Dengan membangkitkan dia dari antara orang mati, sebenarnya Allah Bapa mau menunjukkan, memberikan bukti kepada Israel, kamu tidak percaya dia Mesias, kamu tidak percaya dia Tuhan, saya bangkitkan dia dari antara orang mati untuk menunjukkan kepada kamu dia adalah Tuhan. Itu maksudnya Allah membuat Yesus menjadi Tuhan. Tapi lantas saya juga berkata, kalian Islam misalnya, kalian tidak percaya Yesus Tuhan, tapi kan kalian tidak percaya dia Tuhan. Yesus juru selamat, kalian tidak percaya dia juru selamat. Berarti dia Tuhan, tapi dia tidak menjadi Tuhan bagimu. Dia juru selamat, tapi dia tidak menjadi juru selamat bagimu. Maka di sini kita bisa lihat ada gap antara yang ontologis, yang sesungguhnya, dengan yang ekonomis di dalam pengakuan dari umat. Karena itu doa dikuduskanlah namamu itu adalah sebuah permintaan. Sebuah permintaan ada supaya gap antara yang ontologis dan yang ekonomis itu disingkirkan. Itu adalah doa supaya Allah bekerja sehingga dirinya diakui oleh dunia sebagai the wholly other, yang lain daripada yang lain. Itu maksud doa itu. Saya kutip kata-kata Barclay. Barclay bilang, permohonan tersebut di atas mempunyai makna. Kiranya nama Allah diperlakukan secara berbeda dari nama-nama lain. Kiranya nama Allah diberikan tempat yang mutlak dan unik. Albert Barnes bilang begini, arti dari permohonan ini adalah biarlah namamu dirayakan, dihormati, dimuliakan di mana-mana, dan menerima kehormatan yang layak dari semua orang. Dengan demikian ekspresi dari harapan atau keinginan di pihak penyembah bahwa nama Tuhan atau Tuhan itu sendiri harus dijunjung di mana-mana dengan pemujaan yang pantas. Dengan kata lain mengatakan dikuduskanlah namamu, itu sama dengan mengatakan semoga engkau ya Tuhan melakukan suatu pekerjaan yang mana namamu, reputasimu, karaktermu diakui di dalam dunia ini, dan biarlah dunia mengenal siapa engkau ya Tuhan. Saya berikan kata-kata dari Joseph Benson. Arti dari permohonan pertama ini adalah semoga keberadaanmu dipercaya secara universal, kesempurnaanmu dihormati, dicintai dan ditiru, karya-karyamu dikagumi, kekuasaanmu atas segala sesuatu diakui, pemeliharaanmu dihormati dan dipercaya. Semoga kami dan semua orang memikirkan keagungan ilahimu, sifat-sifat, kata-kata, karyamu, dan semoga kami dan mereka mengungkapkan penghormatan kami kepadamu dan tunduk kepadamu, sehingga kemuliaanmu dapat dimanifestasikan di mana-mana untuk menghancurkan semua penyembahan berhala, dosa, dan kesengsaraan. Kalau begitu pada waktu kamu berdoa, dikuduskanlah namamu, kamu berdoa agar Tuhan bekerja sedemikian rupa supaya dunia mengakui Tuhan kita berbeda dari atau lain daripada yang lain. Lalu bagaimana caranya nama Allah bisa dikuduskan? Dengan cara bagaimana Allah dan karakter-karakternya dapat diakui oleh dunia ini? Saya mencatat beberapa hal. Pertama, melalui pemberitaan Injil. Ya, menurut saya cara utama agar dunia dapat mengakui Allah kita, terutama kasih-Nya, kebaikannya, rahmat dan anugerah-Nya, itu adalah dengan pemberitaan Injil.
Ketika Injil diberitakan, maka orang menjadi sadar dirinya adalah orang berdosa. Dia akan binasa dan akan masuk ke dalam neraka sekali selama-lamanya. Dia tidak bisa selamat dengan segala usahanya, amal baiknya, tidak bisa. Dia tidak bisa diselamatkan bahkan dengan berhenti berdosa. Orang tidak bisa selamat dengan berbuat baik, tapi orang tidak bisa selamat dengan berhenti berdosa. Saya sering berkata di dalam berbagai kampanye pemberitaan Injil bahwa jikalau ada orang berdosa mati masuk neraka, tapi kalau orang berdosa berhenti berdosa tetap masuk neraka. Ada seorang penjahat berhenti jahat, mati tetap masuk neraka. Pemabuk berhenti mabuk, mati tetap masuk neraka. Kenapa? Karena Alkitab melihat dosa sebagai hutang di hadapan Allah. Dan pikirkan, mungkinkah hutang diselesaikan dengan berhenti hutang? Kalau saya tidak punya uang, Pak Adi pinjam 100 juta, dikasih. Minggu depan pinjam lagi 100 juta, dikasih lagi. Minggu berikut lagi 100 juta, terus sampai 1 miliar. Marahlah Pak Adi. Serah, kamu pinjam melulu. Lalu saya bilang, Pak Adi jangan marah-marah. Saya janji sungguh-sungguh mulai sekarang saya tidak pinjam lagi. Beres masalahnya. Terima kasih Pak. Beres? Tidak. Berhenti utang nomor 2. Nomor 1, bayar hutang. Berhenti berdosa nomor 2, tapi bayar hutang dosa nomor 1. Bayar pakai apa? Pakai nyawa. Karena upah dosa ialah maut. Lalu kalau kamu bayar pakai nyawa, kamu harus masuk neraka selama-lamanya. Lalu bagaimana bisa diselamatkan? Jadi orang berdosa berhenti berdosa tetap binasa. Maka di sini butuh pembayaran, dan satu-satunya yang bisa membayar itu harus 1, manusia. 2, tidak berdosa. Cari manusia banyak. Dari Sabang sampai Merauke. Banyak manusia? Banyak. Yang berdosa? Tidak ada. Cari di surga sana. Ada yang tidak berdosa? Ada. Masalahnya yang tidak berdosa ada, tapi yang manusia tidak ada. Di sini ada manusia tapi berdosa semua. Di sana ada yang tidak berdosa tapi bukan manusia. Jadi bagaimana menghasilkan manusia yang tidak berdosa? Itu harus manusia, jelmaan Allah. Itulah sebabnya kekristenan mempercayai yang namanya inkarnasi. Kenapa semua inkarnasi terjadi? Karena kasih Allah yang begitu besar. Ini diberitakan dalam Injil. Pada waktu kita beritakan semua ini di dalam Injil, maka orang jadi mengerti Allahnya Kristen, Tuhannya Kristen adalah Tuhan yang penuh kasih. Orang bertanya, masa manusia yang berdosa Tuhan yang tanggung? Saya bilang, ya, memang Tuhanmu yang gak bisa begitu. Hanya Tuhan Kristen yang begitu. Pada waktu beritakan Injil, langsung terlihat konsep Allah kita berbeda dari seluruh kepercayaan yang ada di dunia ini. Dengan beriman saja, sola fide, kita diselamatkan. Kok murah, kok gampang? Ya, kok karena yang mahal sudah dibayar duluan oleh Kristus. Beda kan? Satu kali saya bilang, saya kemarin di Palu, orang bertanya, Pak, kenapa kok Tritunggal itu kok sulit sekali? Ya wajar, namanya Allah. Kalau nggak sulit, kamu bisa mengerti seluruhnya. Artinya Allahmu lebih kecil dari pikiranmu, sehingga pikiranmu sanggup menangkap Allah secara sempurna. Allah yang dapat dikuasai seluruhnya di dalam pikiranmu, itu bukan Allah sungguh-sungguh, itu Allah palsu. Tapi kalau Allah itu benar, kita itu manusia terbatas. Mungkinkah yang terbatas memahami yang tak terbatas sampai batasnya? Mustahil. Kalau begitu, Tuhan kita itu berbeda. Allah kita, Allah Tritunggal itu berbeda dari seluruh Allah yang ada dalam dunia. Bagaimana orang bisa tahu semua itu? Lewat pemberitaan Injil. Maka dengan memberitakan Injil, kita sebagai agen-agen yang menunjukkan pada dunia bahwa Tuhan kita, Allah kita itu berbeda. Maka kita harus berdoa seperti dikuduskanlah namamu, sama dengan berdoa berikanlah saya keberanian beritakan Injil. Gereja yang berdoa dikuduskanlah namamu, sama dengan gereja berdoa supaya Tuhan memberikan keberanian untuk memberitakan Injil. Maukah saudara berdoa untuk pemberitaan Injil dan mau melakukan pemberitaan Injil? Itu adalah cara menguduskan nama Allah. Yang kedua, melalui pernyataan kuasa dan keajaibannya. Dalam banyak kasus, nama Tuhan kita itu
diakui berbeda dari dunia ini ketika keajaibannya dinyatakan. Kita ingat cerita Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan ke dalam dapur api, tapi keajaiban terjadi. Begitu keajaiban terjadi, apa pengakuan raja? Daniel 3:28. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Dia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang menaruh percaya padanya. Ayat 29, tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Maka Nebukadnezar mengakui Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego itu berbeda dari seluruh dewa Baal, dewa Babel. Babel itu terkenal dengan begitu banyak dewa, makanya nama-nama semuanya diubah. Daniel, Misael, Asaria, nama semua diganti menjadi Sadrak. Sadrak itu ada AKH di belakang, itu adalah dewa aku, dewa Babel. Mesak itu ada AKH di belakang, sama dewa aku. Makanya seringkali ada orang bilang, oh waktu anak lahir kasih nama Mesak, nama dari Alkitab, padahal itu nama kafir itu. Ya, tapi nggak usah khawatir kalau sudah nama Mesak, Tuhan kuduskan itu ya. Abednego, para ahli berkata nego bisa berarti Nebo, sehingga itu Abednego adalah pelayan dari dewa Nebo. Maka dewa Babel begitu banyak, tapi dengan pernyataan kuasa Tuhan, Nebukadnezar raja Babel, tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Terlihat bahwa Allah menyatakan kuasanya dalam peristiwa itu, dan pada akhirnya nama Tuhan, nama Allah dikuduskan di Babel. Karena itu nama Allah dapat dikuduskan melalui pernyataan kuasa dan keajaibannya. Maka waktu saya berdoa, dikuduskanlah namamu, maka artinya adalah saya sebagai anak Allah berdoa agar Allah menyatakan kuasanya, keajaibannya di tengah-tengah dunia ini, supaya dunia mengakui Tuhan kita berbeda. Bandingkan dengan doa jemaat mula-mula di Kisah 4 ayat 30. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hambamu yang kudus. Akibat dari doa ini, para rasul dilengkapi dengan berbagai macam pernyataan kuasa dan mujizat, dan nama Yesus dikuduskan. Iman kita tidak bergantung pada mujizat. Kita juga bukan orang yang gila mujizat. Kita juga tidak percaya apa yang namanya mujizat setiap hari. Ada orang bilang tiap hari mujizat. Ya tergantung definisi. Mujizat itu apa? Mujizat adalah sebuah peristiwa yang menyimpang dari peristiwa alamiah. Biasanya kamu tidur secara alamiah bangun, tapi tiba-tiba terjadi penyimpangan, kamu tidur dan tidak bangun-bangun lagi. Biasanya dari atas gedung loncat maka akan turun ke bawah. Itu alamiah. Tapi begitu kau loncat dari atas malah naik. Nah itu namanya menyimpang dari yang alamiah. Itu namanya mujizat. Kalau tiap hari mujizat, maka tiap hari menyimpang. Tiap hari menyimpang, maka menyimpang itu menjadi hal yang normal. Kita bukan selalu iman tidak bergantung mujizat. Kita bukan gila mujizat. Tapi kita juga tidak anti mujizat. Kita tetap mengharapkan mujizat jikalau Tuhan kehendaki. Dan kalau Tuhan kehendaki membuat keajaiban-keajaiban, maka nama Tuhan dikuduskan. Ketiga, terakhir, bagaimana cara nama Tuhan dikuduskan? Melalui kehidupan orang percaya, ya, melalui kehidupan anak-anaknya. Ada satu ayat yang menarik dalam Perjanjian Lama. Perhatikan Yeskiel 36 ayat 23. Aku akan menguduskan namaku. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah-tengah bangsa-bangsa, yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ini dikuduskan. Demikian firman Tuhan, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Dalam ayat ini dikatakan Tuhanlah yang menguduskan namanya sendiri. Dialah yang menunjukkan bahwa dia berbeda dari bangsa-bangsa yang lain.
akan mengakui dialah yang akan menunjukkan kekudusannya. Tapi coba lihat ayat selanjutnya, 24-27. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa, mengumpulkan kamu dari negeri yang akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu kuberikan hati yang baru, roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu. Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Maka terlihat ayat 23 menyatakan Tuhan menguduskan namanya sendiri. Tapi ayat 24-27 menyatakan Dia akan melakukan hal itu di dalam umatnya dengan membaharui mereka. Maka hidup yang telah dibaharui itu sama dengan terlibat di dalam pekerjaan Allah, menguduskan namanya di tengah-tengah dunia ini. Berarti pengudusan nama Tuhan berkaitan erat dengan pembaharuan hidup dari anak-anaknya. Kalau kamu tidak memperbarui atau dibaharui di dalam hidupmu, kamu tidak bisa menguduskan nama Tuhan. Nama Tuhan dikuduskan dari perubahan dan pembaharuan hidupmu. Dengan demikian pada saat berdoa dikuduskan namamu, artinya berdoa agar Tuhan senantiasa merubah hidupku, agar lewat hidupku dunia bisa mengakui Tuhan kita. Saya berikan kata-kata dari Eric Chang. Eric Chang ini seorang yang bagus sebenarnya ya. Saya kagum sama dia. Tapi belakangan dia tiba-tiba muncul dan merasa mengakui bahwa selama 50 tahun terakhir telah salah percaya Tritunggal. Akhirnya melawan kembali Tritunggal. Sangat disayangkan. Tapi sebelum dia mengeluarkan bukunya Only One God yang melawan Tritunggal, tulisannya bagus. Nah, ini saya kutip tulisannya sebelum dia murtad itu. Ya. Dia bilang begini, ketika Anda berdoa, ya Allah, biarlah namamu dimuliakan sedemikian rupa sehingga seluruh dunia akan mengetahui engkau adalah yang kudus. Sebetulnya kita sedang berdoa, biarlah namamu menjadi kudus di dalam kita dan melalui kita. Kita sedang berkata, Tuhan ubahlah aku. Kita tidak tulus meminta Allah untuk memuliakan namanya jika kita tidak bermaksud muliakanlah namamu di dalam diriku. Jangan doakan doa Bapa kami lagi jika Anda tidak berniat supaya Allah mengubah Anda, memisahkan Anda keluar dari dunia. Jangan mengulangi doa Bapa kami ini. Doa ini bukan untuk Anda. Doa ini hanya untuk mereka yang rela ikut Yesus sampai pada kesudahannya. Doa ini hanya untuk mereka yang rela memikul salib dan mengikut Yesus dengan suatu komitmen yang sepenuhnya kepada Yesus. Kita berkata, Tuhan, biarlah kekudusan namamu dimuliakan di seluruh dunia melalui aku. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Tapi bagaimana kita juga menguduskan nama Tuhan? Lewat hidup kita. Yesus pernah mengajar dalam khotbah di bukit, biarlah orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tapi berapa banyak orang Kristen hidup bikin malu nama Tuhan. Berapa banyak pendeta hidup malah bukan memuliakan nama Tuhan, mempermalukan nama Tuhan. Berapa banyak gereja malah bikin malu nama Tuhan daripada bermuliakan nama Tuhan. Seorang pendeta pulang pelayanan, naik bis, pulang kampung. Lalu dia sodorkan duit 50.000. Tiketnya hanya 25.000. Dia kasih duit 50.000. Harusnya kondektur kembalikan 25.000. Tapi ternyata kondektur keluar kembalikan 30.000. Begitu 30.000 dia sadar ada kelebihan 5.000. Lalu dia berpikir harus kembalikan. Tapi muncul suatu suara, cuma 5.000. Gak usah kembalikan, gak apa-apa. Waktu dia duduk, satu suara yang tidak, biar 5.000 tetap kembalikan. Waktu dia mau kembalikan, tiba-tiba muncul pikiran lain. 5.000 tidak akan membuat perusahaan bis itu bangkrut. Tidak usah. Waktu dia duduk tenang, satu suara bilang, biar tidak bangkrut, kamu wajib kembalikan. Terjadi pergolakan batin, kembali tidak. Akhirnya dia putuskan kembali, panggil kondektur sini.
Berapa tarif bis? 25.000. Tadi saya kasih uang 50.000. Harusnya kamu kembali 25.000. Iya Pak. Tapi ternyata kamu kembali 30.000. Ada kelebihan 5.000. Nih saya kembalikan. Kondekturnya lihat pendetanya dan senyum. Saya tahu Pak. Maksudnya saya tahu ada kelebihan 5.000. Loh maksudnya apa? Ya waktu Bapak KKR kemarin 3 hari saya ikut. Dan saya hanya kepengen tahu saja dalam hal 5.000. Bapak taat atau tidak. Terima kasih. Tuhan dimuliakan lewat hidup Bapak. Puji Tuhan. Seandainya dia ambil 5.000 itu dan tidak kembalikan, seluruh khotbahnya 3 hari mubasir semua dalam pikiran orang itu. Terima kasih Pak. Tuhan dimuliakan lewat hidup Bapak. Waktu kamu di kampus, apakah Tuhan dimuliakan lewat hidup? Waktu kamu turun pelayanan, apakah Tuhan dimuliakan dalam hidup? Setelah jadi alumni dan melayani, apakah Tuhan dimuliakan dalam hidup? Kalau mau, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dikuduskan namamu. Dikuduskan namamu. Amin. Mari tunduk kepala. Tuhan, ini kami, hamba-hambamu yang selalu rindu ikut Tuhan dan layani Tuhan. Tapi seringkali kami hidup bukan muliakan Tuhan, tapi bikin malu nama Tuhan. Orang melihat kekristenan, bahkan Yesus Kristus tidak ada beda dengan dunia ini ketika orang melihat hidup kami. Kami sedang berbicara semester ini tentang kekudusan. Tapi hari ini kami diajar bagaimana kami ambil bagian di dalam pengudusan nama Tuhan. Biarlah lewat hidup kami, Tuhan diakui oleh dunia ini sebagai Tuhan yang berbeda, juru selamat satu-satunya dan tidak ada duanya. Tuhan penguasa langit dan bumi. Biarlah nama Tuhan dimuliakan lewat pemberitaan Injil yang kami lakukan, lewat pernyataan kuasa-Mu di tengah-tengah pelayanan kami, dan lewat hidup kami yang memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.